Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor properti. Yang kita bahas kali ini adalah BSDE. Ya, jadi BSDE atau Bumi Serpong Damai adalah perusahaan properti dengan pusat pengembangan lahan di daerah Tangerang. Perusahaan grup Sinarmas Land ini mempunyai bisnis utama sebagai pengembang lahan hunian, komersil, dan industri beserta fasilitasnya. Perusahaan telah memperkukuh posisinya di antara para pengembang terunggul di regional, menawarkan konsep-konsep unik dan kualitas teratas. Nah, itu adalah seputar dari profil BSDE. Oke, lanjut. Kita lihat di valuasinya. Kalau kita lihat di sini secara sekilas Bapak Ibu ya, BSDE ini sebenarnya cukup menarik kalau menurut saya, yaitu adalah dengan forward PE atau PIR-nya itu ada di 5,17 dan PBV-nya itu di 0,42. Yang sebenarnya PBV standar itu ada di 0,6. Nah, ini sudah berada di bawah ya Bapak Ibu, di bawah PBV standar selama 3 tahun terakhir. Oke, lanjut. Sekarang ke net income-nya. Kita lihat dari net income dari tahun 2022, kalau kita lihat di sini selama 1 tahun dia membukukan 2,4 triliun. Kalau tahun 2023 dia membukukan 1,9 dan 2024 dia membukukan 4,3 triliun. Kalau dilihat di sini memang fluktuatif ya Bapak Ibu, dari tinggi terus turun terus sekarang ini sudah tinggi lagi. Kita lanjut ke EPS atau earning per share. Dari EPS-nya di sini disetahunkan ada di 114, sedangkan tahun 2023 ada di 91 dan tahun 2024 ini paling banyak yaitu adalah 205. Ini sudah naik 100% dari tahun 2023. Selanjutnya adalah kita lihat di revenue atau pendapatannya. Sebenarnya BSD ini apakah naik pendapatannya? Kalau dilihat ini tahun 2022 ada di angka 10 triliun, sedangkan tahun 2023 ada di angka 11 triliun dan tahun 2024 ini ada di angka 13 triliun. Jadi tadi memang benar-benar naik Bapak Ibu ya untuk net income, karena ini kalau dilihat dari revenue ternyata naik dari tahun 2022, 2023 dan tahun 2024. Lalu bagaimana sih sebenarnya manajemen effectiveness-nya? Kalau kita lihat di ROA-nya itu ada di angka 5% dan ROE atau Return of Equity itu ada di angka 10%. Nah, ini juga termasuk bagus dan kita lanjut di dividennya. Sayangnya BSD ini tidak membagikan dividen ya Bapak Ibu. Jadi terakhir dia membagikan dividen ada di tahun 2017. Lanjut kita lihat di analisisnya. Jadi ini dari 23 analis ada 19 analis yang merekomendasikan untuk membeli dan 4 analis untuk merekomendasikan untuk hold dan 0 analis yang tidak merekomendasikan untuk jual. Dengan target BSDE itu ada di angka 1300 dan saat video ini dibuat BSDE berada di angka 805. Nah, apakah ini menarik bagi Bapak Ibu? Kalau kita lihat di valuation tool-nya atau alat yang menghitung valuasi harga, dan kita dapatkan custom growth-nya itu 5% dengan rata-rata selama 3 tahun adalah 9. Maka target BSD itu sebenarnya kalau kita lihat di valuation tool itu ada di harga 1900-an Bapak Ibu ya. Jadi ini beggar, kita bisa mengasumsikan BSD harusnya ini beggar. Tapi ya memang ada beberapa pertimbangan tadi seperti BSD tidak membagikan dividen. Nah, selanjutnya kalau kita lihat harganya, grafiknya sebenarnya BSD itu bagaimana sih? Nah, kalau kita lihat BSD ini sedang downtrend parah Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat di sini. Ini kalau market buka besok mungkin juga masih turun barangkali karena kebijakan dari Trump kemarin itu sudah menaikkan pajak import di Amerika sebesar 32%. Kalau targetnya BSD ini harusnya di 900 ini bisa sih kalau menurut saya. Tapi karena sentimennya pun juga masih kurang mendukung untuk BSDE, jadi ya apakah BSD ini menarik bagi Bapak Ibu? Kalau saya mungkin masih skip dulu Bapak Ibu ya, meskipun ini cukup menarik tapi masih ada saham yang lebih menarik, itu kalau menurut saya. Kita lanjut ke kesimpulan.
Kalau gitu kesimpulannya Bapak Ibu, menurut saya untuk prosnya atau prospeknya itu bagus Bapak Ibu ya. PBV-nya 0,42, dari rata-rata itu 0,6. Lalu untuk net income, EPS, dan revenue-nya ini sebenarnya naik, sedangkan harga sahamnya itu terus turun. Nah, ini menjadi salah satu potensi bagi kita investor untuk memantau saham BSDE. Lalu selanjutnya adalah ini harganya sudah di bawah. Sedangkan cost-nya atau konsekuensinya yaitu adalah tidak ada dividen yang dibagikan dan tidak ada sentimen yang menopang BSDE saat ini, karena sentimen saat ini pun juga sedang buruk untuk semua sektor ya, jadi tidak hanya properti saja. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada ingin saham yang di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.